Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saatnya Anda berada, jumpa lagi dengan Madya Channel. Untuk di video kali ini, Madya akan menjawab menyoroti dari akun Yusuf Manubulu ya. Akun ini selain menampilkan kesaksian-kesaksian yang dalam para murtadin yang notabene katanya berasal dari Islam, juga membuka room diskusi room diskusi yang mana room diskusi ini menerima streamiat dari muslim. Oke, kita ada cukup menarik ini pembahasannya pada saat muslim bertanya kepada apologet Kristen dan mereka menjelaskannya. Anda bisa nilai sendiri ya. Ini dijelaskan oleh Sofiatul yang mencoba untuk mengcounter, menjawab literatur mengenai ayat-ayat yang dalam posisi satunya membolehkan menikah dengan pelacur atau sundal, ayat yang lain tidak membolehkan. Nah, ini kita lihat bagaimana dia mencoba menjawab ayat-ayat di dalam Bible-nya ya. Ini sangat menarik nih ya. Kita mau dengar jawaban Sofiatul. Oke, go. Mungkin Pak Yusuf bisa bantu saya. Dinaikkan imamat. Sebentar ya. Imamat. Ya, imamat 21 pasal 21 maksud saya ayat 14. Ya, sebentar. Ibu Sofiatul, apakah Anda bersedia untuk membahas tentang imamat? Silahkan aja, Pak. Ya, okay. Ini kan profesional orang ini katanya. Ya. Apa, Pak? Imamat berapa? Oke, nah ini kita dengar ya apologet dari pengikut Paulus ini ya. Katanya dia bersedia untuk menjawab imamat dalam pasal 21 ayat 14 ini ya. Karena di dalam pasal ini cukup menarik ini. Bagaimana Sofiatul itu menjawab kitab sucinya mereka gitu ya. Di satu sisi, poinnya adalah di satu sisi membolehkan menikah dengan pelacur ya, bahkan di sini menyuruh menikah dengan pelacur. Tapi di sisi lain melarang menikah dengan pelacur. Nah, ini ada dua posisi ini, bagaimana kita lihat cara dia menerangkan ini. Dalam ayat sama-sama dari posisi firman Tuhan, karena tidak mungkin Tuhannya beda gitu. Satu Tuhan ini. Firman Tuhan ini satu Tuhan, walaupun dalam PL maupun dalam PB. Kita dengar dia menjelaskannya ya. Kita dengar dulu nih. Go. Apa orang ini apa, Pak? Bapak ngomong apa tentang saya? Profesional. Profesional? Dalam berdebat. Profesional logat mana itu? Ya udahlah, lanjut ya. Silakan Pak Yusuf. Ya. Imamat berapa, Mas Adi? Imamat 21 ayat 14. Oke, sambil di posisi ini ya, sambil di posisi ini masih membuka ini Pak Yusuf Manubulunya, sambil kita cek ya. Oke. Sebentar ya. Ya, siap. Oke, saya baca dulu ayat ini ya. Di sini dikatakan di firman Tuhan ya, imamat pasal 21 ayat 14. Di situ dikatakan seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau dirusak kesuciannya atau perempuan sundal janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan di antara orang-orang sebangsanya. Jadi kan ayat ini tuh menjelaskan bahwasanya seorang pemuda itu tidak boleh menikahi seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan. Keliru. Anda sudah keliru mengeksegesis ayat ini. Anda sudah baca imamat 21 secara keseluruhan belum? Nah, oke, silakan jelas ayat ini, Mbak. Loh, enggak. Saya tanya dulu. Okay. Anda seharusnya sebenarnya Bang Aditya tadi seharusnya nggak usah diceritain dulu masalah yang
ke ayat Hosea ya. Sebenarnya ini dulu ditanyakan satu ini dulu, begitu dia bahas ini, begitu dia plek mengklaim atau dalam posisi membahas ayat ini, artinya seperti ini, nah baru posisinya di korelasikan ke Hosea itu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Bagaimana ini kan posisinya Sofiatul sudah mengetahui masalah topik pertanyaan yang mau dilontorkan, tapi nggak masalah, kita lanjut dulu ya. Mengatakan seperti itu keliru. Saya tanya, apakah Anda sudah membaca keseluruhan Imamat 21? Oke, begini. Jadi pertanyaan saya itu belum masuk ke ranah pertanyaan saya. Tapi pertanyaannya bukan ke situ ya. Ya, pertanyaannya apa? Ya, oke, silakan. Dijelaskan Pertanyaannya ayatnya apa? Mbak. Enggak. dijelaskan. Saya tanya, pertanyaan Anda apa tentang ayat ini? Saya belum masuk ke ranah pertanyaan. Coba Anda jelaskan dulu ayat ini, nanti saya datangkan ayat lain gitu loh maksudnya. Silakan dijelaskan. Anda jelaskan dulu pertanyaan Anda tentang ayat ini apa? Masalahnya di mana? Saya belum masuk ke pertanyaan. Oke, kalau begini. belum masuk ke pertanyaan ya saya nggak akan jawab. Oh, berarti Anda tidak bisa menjelaskan ayat ini. Kalau Anda bisa menjelaskan, biar saya yang jelaskan. Nah kan, di sini Sofiatul nggak mau menjelaskan arti ayat ini, kan aneh. Padahal dia yang punya kitab suci. Ya, tapi dia enggak, begitu Bang Aditya minta tolong dijelaskan tentang ayat ini, dia nggak mau. Karena dia bakal tahu, dia akan terbentur ya. Dia akan terbentur dengan ayat Hosea tadi. Makanya dia nggak mau menjelaskan. Tapi kan aneh. Seharusnya maksud ayat ini harus dijelaskan dong. Itu kan dengerinnya. Mas Adit ini berdiskusi itu yang ini berkompeten. Anda bertanya, Ibu Sofiatul menjawab. Begitu. Kalau Anda tidak bertanya, untuk apa Anda suruh menjelaskan? Oke. Pertanyaan saya yang pertama, ada dua pertanyaan ya. Nanti ada pertanyaan inti nanti. Ini pertanyaan pertamanya pertanyaan ringan. Tolong jelaskan maksud dari Imamat 21 ayat 14 ini. Silakan dijelaskan, Pak. Maksudnya. Nah, ya, gimana nih nanti ya Sofiatul? Lucu dia menjelaskannya. Kita dengarin dia menjelaskannya. Ini gampang sekali, Pak. Bapak, ya, silakan. Bapak, sebentar. Bapak sudah baca keseluruhan Imamat 21 belum? Sudah. Ya, Bapak kenapa nggak tahu intinya? Kalau Bapak sudah baca keseluruhan ayat 21, ini kan jawabannya gampang sekali. Ya, jelaskan aja, terus kan saya bertanya. Loh, ini gampang sekali, Pak. Ini firman kepada para imam dan anak-anak Harun. Jadi Imamat 21 ini khusus peraturan untuk suku Lewi, terutama untuk Gadol Kohen atau imam besar Harun dan anak-anaknya. Terus? Ini kan berarti nggak boleh mereka menikahi itu karena imam besar itu kudus, Pak. Mereka yang mewakili umat Israel di dalam membakar korban penebus salah di hadapan Tuhan. Dan mereka tidak boleh mengambil wanita yang tidak perawan karena anak-anaknya akan dilanggar kekudusannya. Oke, berarti harus yang perawan aja, Mbak ya? Betul. Oke, sekarang artinya itu kan firman Tuhan. Tuhan menganjurkan kepada itu tadi ya, keluarga itu, bahwasannya mereka itu tidak boleh menikahi seorang janda atau yang tidak perawan ya, atau yang telah rusak kesuciannya, tetapi harus boleh menikah sama yang perawan saja ya. Itu anjurannya, Mbak ya. Oke, kita dapat poinnya. Seorang janda yang diceraikan ya, atau dirusak kesuciannya, atau perempuan pelacur ya. Ya, oke, tidak boleh dinikahi ya. Oke, sekarang kita merujuk ke Hosea. Pak Yusuf, tolong dibantu mungkin ya. Hosea pasal 1 ayat 2. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya, jawaban dari Sofiatul katanya ini ayat khusus untuk yang dalam posisi keturunan tadi saja, yang dalam posisi tidak menikahi dengan perempuan-perempuan pelacur dan pesundal. Artinya ayat di dalam Bible-nya ini, di Imamat ini ternyata tidak berlaku untuk yang lain, untuk umat yang lain, karena umatnya untuk keseluruhan ajaran dia gitu, yang menjalankan dalam kitab Bible itu. Artinya khusus saja ayat ini. Artinya Tuhan menurunkan firman-Nya, ayat-ayat di dalam Bible itu tidak semua untuk dijalankan. Artinya boleh khusus gitu loh. Nah, ini kan menarik ini. Artinya ternyata Bible itu nggak semua dijalankan perintahnya, padahal ini kan dalam termuat Imamat ini sebagai ayat firman Tuhan yang harus dijalankan oleh yang menganutnya. Tetapi ternyata ada khusus dalam posisi ayat ini. Kita nggak tahu mana yang dia pakai nih. Kita dengar dulu ya. Jadi yang dipakai untuk posisi ajaran
mereka ini yang mana gitu loh. Ya, di sini sudah secara khusus imamat ini ditolak Sofiatul kalau secara umum. Artinya ini menghususkan diri ya. Nah, tapi kita lihat jawab bila dikorelasikan ke Hosea, kita dengar. Iya, iya. Hosea 1. Hosea pasal 1 ayat 2 Pak Yusuf. Ini suaranya dubbing ini Mas Adi. Anda pakai handset nggak? Itu punyanya Mbak Sofiatul yang feedback itu, bukan punya saya. Coba aku mute dulu, Pak. Coba di mute dulu. Halo? Ya, silakan Pak Yusuf. Oke. Di dalam apa? Yang mau ditanyakan, Mas Adi? Dibuka Hosea 1 ayat 2. Hosea 1 ayat 2. Ya. Sudah. Ya. Ini firman Tuhan loh ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, ya, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, ya kan? Karena negeri ini bersundal hebat dan membelakangi Tuhan. Nah, kalau kita cari komparasinya dengan ayat imamat tadi dengan ayat Hosea, ini ada pertentangan prinsip gitu loh. Di ayat ini Tuhan justru menganjurkan untuk mengawini perempuan yang sundal dan disuruh melahirkan anak yang sundal, kan demikian ya. Nah, sementara di imamat justru sebaliknya, nggak boleh ngawin perempuan sundal atau yang tidak perawan, tetapi di prioritas kawinilah yang perawan saja gitu loh. Nah, ini kan bertentangan prinsip atau kontradiksi gitu loh Pak. Oke. Nah, ya menarik ya. Di sini artinya posisi ajaran Kristen itu ikut yang mana? Menjalankan perintah Tuhan. Ayat-ayat firman-firman Tuhan itu mengikuti mana? Tadi sudah dipatok oleh atau dibatasin oleh Ibu Sofiatul, itu menghususkan diri katanya untuk di imamat ya. Di imamat 2114 itu menghususkan diri pada suatu ketentuan, itu khusus orang keturunan ini seperti itu. Nah, sekarang dia jawab ini bagaimana, kita dengar. Sudah? Ya, pertanyaan saya, kalau memang ini firman Tuhan, kenapa kontradiksi gitu loh? Iya, saya bisa share screen Pak Yusuf. Tolong dicabut. Boleh, saya share screen dulu ya. Ya, oke. Bisa lihat nggak screen saya sekarang? Ya, ini jawabannya gampang Pak ya. Tadi peraturan hanya untuk kaum Lewi atau Harun. Nah, Ya. Artinya di dalam Bible itu ternyata nggak semua dijalankan ya. Artinya dia mengutip ayat-ayat di Bible itu ternyata khusus katanya untuk imamat 21 ayat 14 untuk kaum Lewi atau Harun yang dalam posisi itu tadi tidak boleh menikahi perempuan-perempuan pelacur, pesundal seperti itu. Itu katanya khusus untuk kaum Lewi Harun. Nah, sekarang kita lihat dia membahas tentang Hosea ini bagaimana Sofiatul ya, kita lihat. Sedangkan Hosea ini bukan dari keturunan Lewi. Ya, sekarang kita lihat ini Pak. Nah, jadi Ini gini, justru di sini dia mencoba untuk mengatakan Hosea bukan keturunan Lewi. Jadi boleh menikahi pelacur. Ya, artinya di sini ada dua posisi. Dua posisinya sama. Hosea ini kan kita tahu juga nih, dalam posisi Hosea adalah salah satu nabi juga ini, yang hidup di masa Israel ya, pada posisi abad zaman-zaman ke-8 ya sebelum Masehi ini Hosea ini. Nah, ini adalah salah satu nabi juga nih dalam ajaran mereka. Nah, jadi posisi ini artinya firman Tuhan di dalam Bible itu ada yang khusus untuk Lewi dan Harun, ada yang di luar itu ya, yang di luar itu katanya boleh menikahi. Nah, kita lihat bagaimana korelasinya ya. Yang dipakai ajaran Kristen ini yang mana? Yang boleh menikahi pelacur atau yang tidak boleh, kita dengar. jadi pengajaran untuk Anda kaum muslim, karena di dalam Alkitab kita yang namanya dosa penyembahan berhala itu sama dengan zina. Kayaknya suara saya double ya Pak, feedback ya. Tolong di mute kalau mungkin ini Pak. Noise suara kamu. Enggak. Karena Anda buka mic. Satu-satu bicaranya. Nggak punya situ itu. Enggak. Volume Kamu di mute dulu. Ini orang dikasih tahu kok, dikasih kecil sedikit. Kamu di mute dulu.
Satu-satu. Kalau kamu ngomong, aku diam. Kalau aku ngomong, kamu diam. Nah, kan lebih jelas ya. Ya, ini kita lihat ya, dosa penyembahan berhala adalah sama dengan berzinah. Lihat, ini keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Jadi ketika Tuhan mulai berbicara kepada Nabi Hosea, berfirmanlah ia, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Karena di ayat, kalau Anda baca Hosea 12 ayat 10, ini penting banget untuk orang Kristen dan harus hafal ya. Oke, nah di sini bagaimana Sofiatul mencoba untuk mengkorelasikan watak sifat Hosea ini siapa ya. Ini Anda bayangkan, dia mencoba untuk menuduh seorang nabi yang terjadi di dalam ajaran bangsa Israel itu, seorang nabi yang dikatakannya dia sebutkan tadi seperti itu. Sangat tidak baik sekali ya. Kita lihat ini posisinya Hosea ini ya. Hosea artinya keselamatan ada pada Tuhan, atau Tuhan merupakan keselamatan. Ibrani standar Hosea, Ibrani Tibrias Hosea, bahasa Yunani. Nah, dia merupakan anak beri dari seorang nabi Israel. Nah, baik seorang nabi dituduh seperti ini oleh Sofiatul ya, dalam posisi yang ya Anda lihat melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh, dalam tanda petik, oleh Sofiatul ya, seperti itu. Ia merupakan aib seorang dari kedubes nabi kecil dalam kitab Ibrani ya, orang Kristen. Nah, ini menurut Kristen yang tidak ditemukan dengan lengkap tentang kehidupan status sosial Hosea. Akan tetapi menurut kitab Hosea ini, ia menikah dengan seorang pelacur bernama Gomer, anak Diblaim, atas perintah Allah. Kehidupan menikahnya dengan Gomer tersebut merupakan bayangan mengenai relasi Allah dengan umatnya. Nah, ini Anda bayangkan, Hosea mempunyai 3 orang anak yang diberi nama simbolis, yaitu Yisrael, Lo-Rohama, dan Lo-Ami. Nah, ini orangnya. Jadi dalam posisi ini seorang nabi loh, tapi kalau dijelek-jelekan seperti itu oleh ajaran mereka ini ya. Bayangkan, yang abad ke-1 menjelek-jelekan abad sebelumnya ya, nabi lagi yang dijelek-jelekan. Anda bayangkan, Hosea melaksanakan tugasnya sebagai nabi sekitar tahun 750 sebelum Masehi di kerajaan utara ya. Anda bisa lihat sendiri, bla 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 bla. Walaupun sejaman dengan Nabi Amos, namun watak Hosea lebih bernuansa belas kasihan. Nah, Anda bisa lihat ya, ini Nabi Hosea. Oke, kita dengar bagaimana dia mencoba untuk berbicara Hosea nih oleh si Sofiatul. Tuhan mengatakan begini, aku berbicara kepada para nabiku dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Makanya di dalam Alkitab kita yang namanya nubuatan itu bukan cuman sekedar ramalan mengenai sesuatu yang terjadi akan datang, tapi juga bicara mengenai tipologi daripada Yesus. Nah, sampai di sini nggak nyambung nih, sudah melebar ke nubuatan si Sofiatul. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Ini pembuktian bahwa ini orang nggak karu-karuan, membahas sesuatu topik nggak karu-karuan ya. Artinya yang ditanya apa, yang dibahas nubuat ini. Coba kita lihat, kita lanjut ya. Bahasa Inggrisnya, I have also spoken by the prophets. Jadi Tuhan berkata, aku berbicara lewat perantaraan nabi-nabiku, and I have multiplied visions. Jadi aku memberikan yang namanya penglihatan-penglihatan, and similitudes. Similitudes itu kesamaan. Jadi seperti misalnya ketika di Hosea ini yang paling gampang contohnya, ya, Hosea disuruh mengawini yang namanya seorang perempuan sundal, karena dosa persundalan itu sama seperti kita berzinah membelakangi Allah. Jadi hubungan antara suami dan istri itu merupakan hubungan antara Yesus dengan gerejanya. Nah, Anda bayangkan, dia disuruh menuduh seorang nabi seperti itu ya. Ajaran yang datang pada abad ke-1, kemudian mengklaim ajarannya dari Yahudi, mengatakan seperti itu, menuduh orang berzina segala macam. Anda bayangkan, ya, Anda bayangkan ajaran yang datang abad ke-1, tiba-tiba mendatangi kitab orang Yahudi, kemudian menyalahin, menyesat-nyesatkan nabi-nabinya. Kan aneh ini. Ini suatu aneh bin ajaib ya. Meminjam kitab Yahudi ya, dalam posisi datang abad ke-1, meminjam kitab Yahudi yang berbicara tentang nabi-nabi, tapi diklaim sesat, disalah-salahin gitu loh. Kita dengerin. Yesus dikatakan sebagai mempelai laki-laki kita. And by the ministry of the prophets. Jadi dengan pelayanan hidup para nabi. Ya, sama seperti Nabi Yunus di perut ikan misalnya 3 hari 3 malam, itu merupakan tipologi daripada Mesias, di mana Yesus juga ini nggak nyambung sudah. Artinya yang dibahas apa, yang dikorelasikan ke Yesus nggak ada hubungan. Yang ditanya itu
Yang ditanya itu mengapa ada dua ayat yang saling berkontradiksi di dalamnya. Tolong dijelaskan apa sebabnya. Tapi nggak dijawab ini, malah dikorelasikannya ke Yesus. Apa hubungannya? Tidak ada korelasi. Ini dibahas pada ayat ini sebelum jauh, sebelum 8 sebelum Masehi. Sedangkan Yesus datang pada abad ke-1. Ini sebelum Masehi, 8 abad sebelum Masehi. Kita dengar. 3 hari 3 malam di perut bumi namanya, ya. Nah, jadi itu cara Tuhan berbicara. Nah, ini yang tidak diketahui Muslim. Makanya saya mengatakan berkali-kali, selama Anda Muslim tidak menerima kitab Taurat dan Perjanjian Lama, gak nyambung, Mbak, sebentar. Orang bebas. Ya, kamu diam dulu. Selama Muslim tidak menerima kitab Taurat dan kitab para nabi, Anda ada dalam kebodohan dan kebutaan rohani. Kan aneh kan? Yang ditanya apa? Ini pembuktian loh ya. Ini pembuktian jawaban yang tidak nyambung, kemudian mengklaim sesuatu yang lain. Sedangkan umat Islam itu wajib beriman kepada kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Tidak sempurna umat Islam itu batal imannya bila tidak mempercayai kitab-kitab suci. Ini termuat dalam rukun Islam iman yang ketiga. Nah, dari sebenarnya ini nggak nyambung ya. Rukun iman yang pertama kepada Allah, kepada malaikat, ya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Nah, ini dalam posisi ini kepada hari kiamat, ya, kepada qada dan qadar. Jadi Anda dalam posisi ini, Ibu Sopiato, sudah sangat jelas nggak nyambung nih, nggak menjawab, malah nggak menjawab. Kita dengar, mudah-mudahan dia bisa ditekan, ini bisa menjawab. Kita lihat. Nih, makanya Anda baca tadi juga nggak ngerti karena disambung-sambungin sendiri, ya. Jadi tadi firman yang untuk kaum Harun Anda sambungin ke kitab Hosea, ya. Ya, makanya Anda nggak ngerti apa-apa. Nah, ini makanya dikatakan rahasia hubungan suami istri ini adalah hubungan Tuhan dengan umatnya. Makanya nggak boleh dalam Alkitab itu adalah poligami. Ya, Tuhan tidak menyuruh kawinilah istri 2, 3 atau 4, nggak bisa. Semakin nggak nyambung ya. Ini kebodohan ya. Apakah ini bodoh namanya? Yang ditanya itu mengapa ada berkontradiksi, ya. Di ayat Bible itu di satu sisi membolehkan menikah dengan seorang pelacur, di sisi lain tidak membolehkan. Itu dibuktikan tadi di Imamat 21 ayat 14. Kemudian di Hosea itu bagaimana gitu loh. Ya, di Hosea itu posisi yang seperti itu nggak dijawab oleh Ibu Ibu Sopiatul, malah dilari-larikannya ke ini kan dari omongan sendiri, ini malah dilarikan ke poligami segala macam. Apa hubungannya? Yang ditanya lain, yang dijawab lain. Kita dengar kembali ya. Karena di dalam Alkitab kita yang namanya hubungan suami istri itu adalah satu laki-laki, satu perempuan, dan itu menandakan hubungan Tuhan dengan umatnya, ya. Makanya di Efesus 5 nggak nyambung. Ya, kamu diam dulu ya. Kamu juga ngomongnya nggak nyambung, ya. Imamat tadi untuk kaum Lewi, kamu sambungin ke kitab Hosea, ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Imamat maupun Hosea itu kan sama-sama firman Tuhan. Isinya kan yang dalam posisi itu menceritakan ajaran-ajaran yang di dalam kitab itu, yang mana diikutin gitu loh. Tolong ini kan tidak dijawab ini. Asli nggak dijawab, tetapi malah dicelutikin, jangan dibahas, kan aneh nih orang. Berarti kitab Taurat, kitab Injil itu yang dia pakai, Bible itu, kenapa dalam dua posisi ini malah nggak dijawab, malah ngelantur gitu ya. Kita dengar. Hubungan antara Kristus dengan jemaatnya itu adalah hubungan seperti suami istri. Makanya di Alkitab kita dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, bukan dengan 4 istrinya atau seperti nabimu dengan 13 istrinya. Ya, dikatakan rahasia ini besar, ya. Tetapi kan aneh kan? Yang ditanya lain, yang dibahas poligami. Kalau dia mencoba untuk mengkorelasikan poligami, itu lain lagi pertanyaannya. Sebenarnya mudah ditanyakan. Kalau misalkan Tuhan itu menghujat atau tidak suka poligami, mengapa dia memilih Daud, Abraham, dan lain-lain tokoh-tokoh di dalam Bible itu memilih dari keturunan berpoligami? Kalau poligami itu perbuatan zina. Ini kan secara otak akal kan sudah terbantahkan sebenarnya. Dan tidak ada ajaran, Yesus pun tidak ada melarang orang berpoligami di dalam Perjanjian Lama. Itu artinya ajaran poligami yang dijalankan oleh nabi-nabi, posisinya tidak ada yang membantah.
kalau dikatakan itu perbuatan zina, berarti posisinya Tuhan gagal. Tuhan gagal dalam posisi ini atau tidak beres. Tuhan tidak beres memilih, ya, memilih keturunan itu dari penzina. Ya, kalau dikatakan poligami itu ajaran zina, berarti Tuhan nggak beres memilih orang-orang tokoh pilihannya itu, apa namanya, dalam posisi boleh dikatakan nabi atau apapun. Dalam hal ini tokoh-tokoh yang utama di dalam kitab mereka itu seorang dari poligami, berarti nggak beres. Kalau dia beres, dia pilih orang-orang yang benar, yang tidak berpoligami dong. Nah, ini fakta yang nggak bisa dibantah. Daud berpoligami, tetapi menurunkan keturunan dari Isa atau Yesus itu. Abraham berpoligami, yang menjadikan keturunannya itu diberkahi, ya, baik dari jalur Ishak ataupun dari Ismail. Nah, dua posisi ini saling membantah semua gitu loh. Di satu sisi mereka menghujat poligami, menyalah-nyalahkan poligami. Ternyata poligami itu Tuhan dalam posisi ini memilih keturunan berpoligami semua. Di dalam ajaran perjanjian lama itu bahkan tokoh-tokoh utamanya yang seperti Abraham dan Daud itu berpoligami. Tapi di sisi lain ajaran Kristen datang, ya, yang datang abad ke-1 mengklaim menyalah-nyalahkan poligami. Ini dalam posisi ini kalau saya nilai yang mana yang beres ini? Tuhannya yang nggak beres memilih tokohnya itu, atau posisinya yang nggak beres ajaran yang datang pada abad setelah kitab itu dalam posisi setelah Taurat, ya. Silakan Anda menilai sendiri mana yang beres ini kira-kira. Mana yang beres? Yang menghujat poligami, tetapi Tuhan ternyata memilih ajaran orang-orang yang berpoligami menjadi tokoh yang baik, yang dihormati, yang diberkahi seperti Daud, Solomon dan Abraham, atau kenapa Tuhan yang salah, yang nggak beres memilih ke tokoh-tokoh, kenapa memilih tokoh-tokoh yang berzina sampai tokoh? Apakah ini ajaran Tuhan? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa perbuatan itu salah sehingga walaupun berzina dipilih sebagai tokohnya? Ini kan aneh nih. Ini kan dalam posisi yang sangat rancu. Kalau Tuhan itu beres memilih keturunan yang baik dong, yang tidak berzina, yang tidak berpoligami, menjadikan tokoh utama. Kalau mau dijadikan percontohan, seperti Ibu Sophia itu mengatakan, yang tidak menikah seperti Nabi Muhammad, 13 segala macam bla bla bla. Ini jawabannya Ibu Sophia. Berarti Anda bisa menilai yang beres siapa? Tuhannya yang beres atau ajaran yang datang mengklaim sesuatu menghujat poligami itu yang nggak beres, ya. Kita lanjut. Yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ya, jadi ini pertanyaan sangatlah mudah, ya, bahwa tadi adalah firman Tuhan kepada khususnya Gadol Kohen atau imam besar Harun dan keturunannya, ya. Dan ini bicara di kitab Hosea itu bicara mengenai tipologi daripada Mesias. Makanya di Hosea 2 ayat 19 ini kita baca. Hosea 2 ayat 16 dulu deh, ya, supaya kamu cerdas dan kamu ngerti, ya, cara baca kitab Hosea. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ya, jadi Tuhan itu lambang, dia memberikan kita relasi suami istri untuk mengetahui seperti apa relasi kita. Sampai sini belum dijawab loh. Yang ditanyakan sebenarnya sangat mudah. Ada dua ayat yang didatangi oleh saudara kita Aditya ini, ya, mengenai mana yang dipakai gitu loh. Yang mana dalam posisi ini satu ayat menyuruh menikah dengan pelacur, satu ayat melarang menikah dengan pelacur. Mana yang dipakai? Ajaran Kristen ini pakai yang mana? Tetapi sampai sini masih tidak dijawab oleh Ibu Sopiatul. Tapi nanti kita lihat endingnya, kita lihat. Dengan Tuhan. Kemudian di Hosea 2 ayat 19 dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Ini bicara Israel. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi, dan bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael, dan aku akan menaburkan dia bagiku. Ini maksudnya anak daripada Hosea tadi, ya. Dan akan menyayangi lagi Loruhama, ya, ini sebagai tipologi atau perlambang. Dan aku akan berkata kepada... semakin lari ini. Tidak menjawab tapi lari bahasannya. Jauh sekali. Makanya Bang Aditya mengocek sudah ini dalam posisi nggak jelas sudah mulai Ibu Sopiatul. Asli nggak jelas ini. Membaca ayat-ayat yang ngambang ini. Nggak dijawab tapi ngambang. Ini pembuktian, ya. Jadi kepada
apologet Muslim Kristen, Anda bisa dengar sendiri. Ini watak Sofiatul ternyata memang nggak beres ini. Nggak beresnya apa, yang ngambang. Ditanya apa, dijawab apa. Coba kita lihat. Lo ami, umatku engkau, dan dia akan berkata Allahku. Ya, jadi lambang Hosea disuruh menikahi wanita sundal. Ya, itu karena Tuhan bicara tadi ya. Hosea 12 ayat 10. Ya, aku berbicara kepada para nabi dengan penglihatan dan memberi perumpamaan dengan apa? Kehidupan atau perantara lewat pelayanan para nabi itu. Ya, seperti itu. Apa poinnya? Jawabannya poinnya apa itu? Kesana kemari. Sudah jelas dong. Hosea itu disuruh menikahi perempuan sundal karena Tuhan berbicara di dalam Hosea 12 ayat 10 bahwa dia berbicara dalam similitud. Kamu tahu nggak artinya similitud? Apa? Similitud itu perumpamaan. Seperti misalnya Yunus, ya 3 hari 3 malam. Perumpamaan tadi disuruh menikah perempuan sundal itu. Oh gitu ya, berarti ternyata perumpamaan saja. Artinya menikah, melahirkan anak. Sampai Hosea ini Anda bisa lihat ya. Hosea menikahi perempuan ini masa dikatakan perumpamaan. Nah, ini datanya. Nah, Hosea itu menikah dengan pelacur pesundal itu melahirkan anak ya. Melahirkan anak. Jadi kalau dikatakan oleh si Sofiatul perumpamaan, berarti dia tidak beres membaca ayat Bibelnya. Mempunyai anak kok dikatakan perumpamaan, kan aneh ini. Posisinya ini istri berzina, Hosea, nah dapat istri berzina. Nah, dalam posisi ini, dalam posisi dia ternyata diberi keturunan gitu loh, 3 nama anaknya. Nah ini ya, posisi di dalam posisi ini gitu loh. Kalau dikatakan ini perumpamaan berarti terbantahkan ya, artinya ternyata Hosea itu menikah dengan perempuan pesundal memang gitu loh. Dalam posisi ini gagal ya, gagal sekali. Nah ini saya bacakannya. Hosea mempunyai tiga orang anak yang diberi nama simbolis, yaitu Israel, Lo-Ruhama, dan Lo-Ami. Nah ini, jadi posisi ini, dan dalam posisi ini membantah ya apa yang dikatakan perumpamaan oleh Sofiatul ya. Karena faktanya memang menikah dengan pelacur sampai punya anak gitu loh. Kita dengar kembali. Dan melahirkan anak sundal itu perumpamaan. Ya, kamu sudah baca kitab Hosea secara keseluruhan belum? Berarti Bible itu perumpamaan. Enggak. Kamu sudah, bukan perumpamaan. Similitud itu artinya persamaan hidup. Kamu tahu nggak? Kan inilah omongan ngalur ngidul ya. Di satu sisi tadi di awal sudah bilang perumpamaan. Kemudian dirubah lagi similitud persamaan. Kan aneh nih. Persamaan sama perumpamaan itu nggak beres, beda. Jadi ini orang nggak pelin-pelan, sudah nggak beres. Di satu sisi dia bilang persamaan, di satu sisi dia bilang perumpamaan. Jadi posisi ini dua-duanya patah karena dia nggak ada aturan ini menjawabnya. Sudah mulai nyimpang ya, kita dengar dia mulai nyimpang kembali. Ya gimana itu? Loh, mau muter kemana? Enggak, aku tanya. Aku nggak muter, ngapain muter? Ngapain aku muter-muter? Hah? Emangnya kamu bisa... Nah, ditanya apa tapi belum dijawab, tapi mau balik nanya, tapi setelah dibalik nanya aneh gitu kan, belum dijawab mengapa. Tadi kan sudah jelas mengapa Hosea seperti itu membolehkan nikah dengan pelacur. Poinnya sangat mudah, mengapa di imamat tadi seperti itu tidak membolehkan menikah dengan pelacur. Itu kan sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas data-datanya di sini gitu loh. Padahal dua posisi ini sangat jelas mengapa sampai itu terjadi gitu loh ya. Ya di imamat 21 ayat 14 itu posisinya melarang menikah dengan pelacur ya. Kemudian di Hosea 1 ayat 2 itu boleh menikah dengan pelacur, maka disuruh. Tapi yang dijawab oleh Ibu Sofiatul tidak jelas. Di sini sama tidak jelas ya. Dia tidak menjawab. Seharusnya kan dia jawab, "Oh, kalau dalam posisi ini di imamat begini, di Hosea begini, yang dijalankan umat Kristen yang mana diikutin." Kan jelas jadi posisinya. Kita dengar kembali. Tantang Allahmu untuk menjawab pertanyaanku. Aku tantang Allahmu untuk membuka hijabnya. Aditya, aku challenge Allahmu membuka hijabnya dan datang ke streamnya Pak ini untuk debat dengan aku. Nah, kan aneh. Masalah satu saja belum dijawab. Ya, mana yang dijalankan dalam Bible itu yang dipakai umat Kristen,
Sehingga ada dua posisi ini yang berbeda. Mana yang dijalankan, menikah dengan pelacur dianjurkan atau posisi tidak menikah dengan pelacur. Mana kebenaran ayat ini yang dipakai, Hosea atau imamat? Kan sudah sangat jelas ini. Hosea 1 ayat 2 atau imamat tadi yang dalam posisi 21 ayat 14. Dua ayat ini sama-sama di Bible. Kalau dua ayat ini berkontradiksi, mana yang dipakai? Tidak mungkin dua-duanya dipakai karena pasti ada sesuatu yang berbeda. Kita dengar kembali. Jawab nggak kira-kira Allah? Nggak bisa jawab nggak kira-kira Allahmu? Gua tunggu. Nah, tadi Anda mengatakan gimana itu ayat jelas kagak nyambung loh. Jawaban banyak yang nonton. Yang nggak nyambung adalah otakmu. Ya, sudah dijelaskan imamat tadi perintah untuk gadol kohen. Kamu dengerin nggak tadi? Harun dan anak-anaknya. Apakah Hosea anak-anak Harun? Apakah Hosea keturunan imam besar Harun? Ya, jawab. Memang masalah. Jawab. Imamat 21 tadi perintah untuk Harun dan anak-anaknya. Khusus. Masalah nasab juga kan? Banyak yang. Jadi di ayat di Bible itu katanya perintah untuk imamat itu Harun dan anak-anaknya. Berarti bukan dijalankan oleh ajaran Kristen, tapi dikutip di dalam Bible termuat ini. Jadi yang mana Bible ini yang mana dipakai ajaran Kristen untuk menyikapi ayat-ayat di Bible ini? Kata Sopiatul ini khusus untuk Harun dan anak-anaknya. Ya, jadi posisi untuk ajaran Kristen yang mana? Apakah menikahi seperti Hosea tadi, ya kan? Menikahi pelacur seperti itu. Kita dengar kembali. Enggak. Kamu jangan kemana-mana dulu. Jangan lari, jangan muter dulu. Imamat 21 ini bahkan bukan perintah untuk semua suku Lewi, hanya Harun dan anak-anaknya. Kamu dengar? Berarti diskriminasi. Jadi kan kita dengar ya dari jawaban Bang Aditya. Dong Tuhannya. Nggak maha adil katanya. Ya kayak Tuhanmu, apalagi Tuhanmu. Nah itu. Ya kamu tanya Alkitab, sudah kita jawab itu perintah untuk Harun dan anaknya. Ya Harun dan anaknya memang dikhususkan, bahkan Harun dan anak-anaknya itu tidak mendapatkan jatah tanah bagian Israel. Oh, berarti satu suku disuruh kawin sama Sundal, satu suku disuruh kawin sama perawan gitu ya, diskriminasi itu. Nggak ada satu suku disuruh kawin sama Sundal. Tadi aku sudah jawab, Nabi Hosea disuruh mengawini perempuan Sundal sebagai perlambang bagi Israel. Oh gitu. Kamu ya. baca nggak kitab Hosea secara keseluruhan? Kutanya. Iya. Kalau Yesus dibunuh itu lambang apa sungguhan itu? Saya bingung sama. Enggak, kamu jangan lari dulu. Nah, kamu sudah. Kita dengar ya bahasanya. Jadi Nabi Hosea disuruh menikahi pelacur itu sebagai lambang bangsa Israel katanya. Ini cukup menarik ya. Berarti ajaran di Bible itu disuruh menikahi hanya untuk lambang, ya, bukan untuk dalam posisi benar-benar untuk menerapkan ajarannya itu gitu loh. Tetapi untuk lambang bangsa Israel. Ini jawaban dari Sopiatul. Tapi kemudian di imamat itu untuk Harun. Jadi untuk Kristen yang mana yang dijalankan? Untuk ajaran Kristen itu mengikuti ajaran mana? Sedangkan dia mengutip atau mengambil ayat-ayat di dalam Bible ini kan firman Tuhan itu semua. Jadi yang mana diikuti oleh ajaran Kristen? Karena dalam dua posisi semuanya khusus katanya. Ada untuk Harun, ya kan? Ada untuk Lewi, ada bangsa khusus bangsa Israel tadi sebagai lambang. Jadi yang diambil ajaran Kristen yang mana di Bible ini gitu loh? Yang diterapkan untuk umatnya kan nggak ada ini, kita dengar jawabannya. Baca kitab Hosea secara keseluruhan nggak? Enggak, dikit-dikit. Ya sudah. Orang kamu bukan orang kamu nggak tahu apa-apa dijelasin kok. Kalau ini sunat hati. Oke, sekarang aku tanya kamu satu. Aku tanya ya, kamu sudah tanya aku satu, sekarang aku tanya kamu. Gantian ya, ini sudah lari sudah ya. Artinya nggak jelas ini. Jadi yang dijalankan ajaran Kristen itu yang mana? Mengikuti Hosea 21, Hosea 1 ayat 2 atau mengikuti imamat 21 ayat 14. Karena katanya dua-duanya ini ada khusus. Jadi yang dijalankannya diikuti yang mana? Ini nggak jelas ini. Ajaran yang mana diikuti, sedangkan dia mengutip ayat-ayat di dalam Hosea maupun di dalam imamat itu. Jadi yang diajarkan yang mana? Dua-duanya sama-sama nggak nyambung nih. Dan ini anehnya, apakah adil Tuhan seperti ini dalam menjelaskan Bible?
dua-duanya dalam posisi gambaran yang belum jelas ini, yang mana dipedomin, untuk apa ada bebel gitu loh ya. Oke, saya kira seperti ini ya untuk menjawab Ibu Sofiatul. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.